Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya di pagi hari ini? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan, dan harapan kita firman Tuhan menguatkan kita, mengajari kita untuk melakukan setiap aktivitas dan pelayanan yang kita lakukan. Maka dari itu kami mengajak kita, dan sebelum kita mendengarkan dan merenungkan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini. Kami juga tetap merindukan firman-Mu menyapa kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah Tuhan berbicara kepada kami. Berbicaralah ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita diambil di dalam kitab Matius. Matius pasal ke-18 ayat yang ke-20. Mari kita perhatikan dan kami akan membaca firman Tuhan untuk kita sekalian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang beriman ataupun sebagai gereja, tentu tidak ada niat kita untuk melepaskan ataupun merelakan saudara-saudara kita yang hidup di dalam kesesatan ataupun perbuatan yang tidak baik. Kita semua terpanggil, kami percaya, untuk saling mengingatkan dan saling merangkul satu dengan yang lainnya. Firman Tuhan yang menyapa kita melalui Matius pasal yang ke-18 ayat 20. Jika kita perhatikan mulai ayat yang ke-15, kita akan menemukan bahwa teks ini berbicara tentang sikap. Sikap atau cara kita menegur saudara kita yang melakukan kesalahan. Maka ada 3 yang ditawarkan sikap yang harus kita miliki ketika kita mau menegur teman kita. Sikap yang pertama adalah dimulai dari menegur secara pribadi dengan di bawah 4 mata. Tentu sikap pertama ini jika tidak ada perubahan, maka yang harus kita lanjutkan adalah kita melanjutkan dengan sikap yang kedua, yaitu mengundang orang lain sebagai saksi. Dan apabila masih belum ada perubahan, maka dilakukan dengan sikap yang ketiga, yaitu disampaikan kepada jemaat atau orang yang lebih banyak lagi. Dan apabila masih tidak mau berubah ataupun tidak ada perubahan, ataupun masih tetap hidup di dalam tindakan yang tidak baik, maka pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau dikategorikan sebagai pemungut cukai. Artinya bahwa ada kesempatan kita untuk memberitakan kebenaran Allah kepada mereka, kepada dia, karena kita melihat dia adalah orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam 3 sikap yang kita lakukan tetapi tetap tidak ada perubahan, tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Apa yang harus kita perbuat? Firman Tuhan yang telah kita baca tadi, yaitu di ayat 20, memberikan sebuah pemahaman kepada murid-murid Yesus pada saat itu dan kepada kita di pagi hari ini, bahwa usaha ataupun niat baik ataupun kasih yang kita perbuat terhadap saudara kita yang melakukan kesalahan ataupun yang melakukan tindakan yang tidak baik, dengan semaksimal mungkin kita sudah melakukan cara untuk menasihati dia, tetapi tidak ada perubahan. Maka selebihnya tugas kita adalah bagaimana kita menyerahkan kepada Tuhan, memberikan ruang kepada Tuhan untuk bekerja, berkarya, untuk mengubah kehidupannya. Artinya bahwa kita menyadari Tuhan mengasihi semua manusia, dan Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang tersesat tetap hidup di dalam kesesatannya. Sebagai orang beriman, mungkin kita pernah memiliki pengalaman di keluarga, di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat atau lingkungan gereja. Kita mencoba untuk menasihati teman kita,
tentu niat ini adalah niat baik supaya dia meninggalkan kesalahannya. Dengan berbagai cara sudah kita lakukan, tetapi tetap saja niat baik mendapatkan perlawanan ataupun tidak menerima nasihat dari kita. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, niat baik kita tersebut bisa saja berhenti pada sikap pasrah ataupun terserah dia. Kita merasa tidak mampu hingga merelakan dia untuk tetap berbuat tindakan yang salah itu. Tentu sebagai orang beriman, Tuhan menghendaki kita tidak berhenti untuk tetap berusaha mengubah kehidupan saudara kita yang hidup di dalam kesalahan. Kita menyadari bahwa tidak ada usaha yang sia-sia, termasuk usaha di dalam menasihati keluarga, saudara, dan teman kita. Firman Tuhan di pagi hari ini mengajak kita kembali untuk melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang mengasihi semua orang, dan Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Dan kita terpanggil untuk tidak melepaskan dengan begitu saja niat baik yang kita sudah mulai. Yesus memberikan sebuah pemahaman bahwa Tuhan selalu hadir dan melihat niat baik kita. Maka solusi terakhir di dalam niat baik kita adalah mendoakan mereka. Mendoakan mereka yang hidup di dalam perbuatan yang tidak baik. Berikan ruang kepada Allah untuk berkarya, menyelamatkan dia. Karena dengan mendoakan merupakan bagian dari niat baik kita kepada saudara kita. Kalimat di dalam ayat 20, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Maksud dari kalimat Yesus ini mau mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah maha hadir. Allah yang selalu memperhatikan. Allah yang melihat niat baik kita. Maka Allah mengingatkan kita, Yesus mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu ada di balik niat baik kita. Mari kita saling mengasihi dengan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dengan demikian, ketika kita mengingatkan, ketika kita mendoakan teman kita yang melakukan kesalahan, kita sudah menunjukkan bahwa diri kita bermisi untuk memberitakan kabar keselamatan bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini, di dalam pekerjaan kita, di dalam aktivitas kita. Kita hadirkan diri kita, pembawa misi Allah bagi dunia, sehingga melalui kehadiran kita, kita bisa menolong banyak orang dan kembali kepada Allah, hidup di dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang menyapa kami, yang mengingatkan kami bahwa sebagai seorang yang beriman, kami selalu dipanggil untuk selalu mengingatkan ataupun mengasihi saudara-saudari kami yang hidup di dalam kesesatan ataupun hidup di dalam ketidakbenaran, untuk mengenal Allah dan hidup di dalam kebenaran. Ajari kami mengakui bahwa kami memiliki keterbatasan. Bapak yang terkasih, pada kesempatan ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cibubur. Kami mendoakan selayan Tuhan, pendeta, begitu juga dengan pertua diaken, begitu juga dengan kepengurusan yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan gereja Tuhan. Biarlah melalui pelayanan yang mereka lakukan membawa sukacita, membawa kebaikan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Kami mendoakan bagi jemaat-jemaat Tuhan, Engkau berkati keluarga-keluarga mereka. Engkau berkati Zaitun, Engkau berkati Mambre, Engkau berkati Muria, Engkau berkati Permata, Engkau berkati KKR. Engkau berkati pergumulan mereka, Engkau hadir jadi solusi bagi mereka. Jika mereka ada yang bergumul di dalam perekonomian, Tuhan, Engkau berkati mereka. Jika mereka bergumul di dalam kesehatan, Tuhan, Engkau berkati mereka. Jika mereka bergumul di dalam hubungan di tengah-tengah rumah tangga, Tuhan, Engkau berkati mereka. Ketika mereka bergumul di dalam pekerjaan juga, Engkau hadir bagi mereka. Bapak yang terkasih, kami juga berdoa buat Pos PI yang ada di Jonggol. Biarlah melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan,
terpuji termulia nama Tuhan, dan semakin berkembang pos PI yang ada di Jonggol, dan harapan kami tentunya GBKP bisa hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat Karo, masyarakat luas yang ada di wilayah Jonggol. Terima kasih ya Bapa, inilah yang menjadi doa kami. Kami serahkan kehidupan kami, biarlah Tuhan yang tetap mengajari kami. Mari kita menutup doa kita ini seperti doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, salam dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.